Hari ini kita akan membahas mengenai sepasang kekasih yang meninggal secara tragis. David Harvey Crow dan juga Janet Leonard Crow adalah pasangan petani Selandia Baru yang ditembak mati di rumah mereka pada 17 Juni 1970. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena diyakini ada seorang detektif yang sengaja memalsukan bukti dan meletakkannya di TKP. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Ayah Janet Crow yaitu Leonard Daimler didenda sekitar 10.000 untuk menghindari pajak pada tahun 1962 dan dipaksa untuk menjual setengah dari saham pertaniannya kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Pada tahun 1966, Janet menikah dengan suaminya yang bernama David Harvey Crow, dikenal sebagai Harvey di Auckland. Mereka merupakan pasangan bahagia dan dari hasil pernikahan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Crush Roses. Pada tahun 1970, keluarga kecil Crow dan juga anak mereka yang masih berusia sekitar 18 bulan pindah dan tinggal di pertanian mereka di Bukekawa, Waikato Bawah. Janet sering takut berada di rumah tanpa suaminya setelah ada perampokan dan kejadian kebakaran yang aneh, termasuk satu pakaian yang terbakar sendiri di kamar tidurnya. Di sisi lain, ada sedikit permasalahan di keluarga Janet. Ketika suatu saat Janet meninggal, Janet akan menerima warisan setengah dari bagian ibunya dari pertanian ayahnya yaitu Daimler yang bersebelahan dengan rumah yang pada saat itu mereka tempati. Warisan ini diberikan kepada Janet setelah saudara perempuan Janet telah dihapus dari surat wasiat ibu mereka, dan ayahnya Daimler mengeluarkan Janet sebagai penerima dalam surat wasiatnya sebagai pembalasan meskipun dia tidak memainkan peran dalam masalah ayah dan juga ibunya. Kronologi: Harvey berusia sekitar 28 tahun dan Janet berusia sekitar 30 tahun. Mereka diketahui hilang dari desa. Mereka tidak menjawab telepon tetangganya selama beberapa hari karena tetangga mereka curiga akan keberadaan pasangan suami istri itu. Salah satu tetangganya mendatangi rumah Daimler yaitu ayah Janet. Namun Daimler mengaku tidak tahu kemana anak dan menantunya pergi. Karena mendengar bahwa anak dan menantunya hilang, Daimler segera bergegas menuju rumah anaknya. Setelah sampai, Daimler terkejut. Dia melihat Crush Roses yang berusia 18 bulan di tempat tidurnya. Namun alih-alih mengamankan cucunya tersebut, Daimler malah meninggalkannya sendirian dan dia pergi bekerja di pedesaan. Ternyata anak 18 bulan itu sudah berhari-hari berada di tempat tidur dengan kebingungan. Dia tidak mendapatkan roti susu seperti biasanya. Setelah ditemukan oleh tetangga, petugas kesehatan memeriksa Roses dan juga menunjukkan bahwa dia tidak makan dan tidak minum apapun antara tanggal 17 dan 22 Juni. Tetangga yang mendengar penjelasan tersebut kaget karena Roses mampu bertahan. Pernyataan tenaga kesehatan itu terlihat memang dari berat badan Roses yang menurun. Sebelumnya Roses merupakan anak yang sehat dan juga gemuk. Seorang saksi kemudian melaporkan melihat seorang wanita tak dikenal di properti pada tanggal 19 Juni. Namun tersangka pertama ditujukan kepada Daimler karena Daimler juga terlihat di lingkungan TKP dan gagal menyembunyikan alarm sampai dia melaporkannya. Temuan paling jelas bahwa ada pola darah Janet di kursi dan ada goresan di lehernya. Polisi juga mengatakan bahwa Daimler mungkin telah memperoleh akses ke 22 senjata tak dikenal. Perilaku Daimler terus mencurigakan. Saat digeledah oleh polisi di tanahnya di Crush, dia dengan kejam menepuk kuda dan membiarkan kuda itu tenggelam dalam air. Setelah polisi menemukan bukti terhadap Daimler yang sangat banyak, dia selalu menyangkal dengan keras mengetahui apa yang terjadi pada putri dan
dan menantunya. Dikatakan juga Daimler bertanggung jawab atas salah satu insiden kebakaran dulu di rumah Janet. Setelah polisi berusaha keras mencari Janet dan suaminya, akhirnya polisi berhasil menemukan jenazah Janet pada 16 Agustus dalam sebuah selimut yang diikat dengan kawat tembaga dalam tanah teras depan rumahnya. Di sisi lain, di Sungai Waikato, mayat suaminya ditemukan 1 bulan setelahnya pada 16 September 1970. Polisi segera memeriksa Janet dan Harvey dan ternyata mereka ditembak mati dengan senjata api kaliber 22. Diketahui sebelum mereka ditembak, mereka sedang duduk santai di teras rumah. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal menyerang mereka. Sebelum dihabisi, mereka mematahkan hidung Janet, mencabut sejumlah gigi dan menjatuhkannya ke lantai. Penjahat itu kemudian berdiri di sampingnya dan menembak kepalanya. Mereka juga telah merusak tulang wajah Harvey menggunakan alat tumpul. Lagi-lagi Daimler dianggap sebagai tersangka utamanya, namun dia tidak tahu apa-apa. Penyelidikan terus dilakukan. Penyidik berpikir mungkin penjahat itu akan menggunakan senjata yang sah. Polisi mengumpulkan dan memeriksa 64 senjata api 22. Ada 3% dari keseluruhan yang tercatat ditahan di dalam area Bukekawa. Sebuah dokumen forensik pada tanggal 19 Agustus menyatakan bahwa ada 64 senapan diantaranya milik Thomas yang merupakan tetangga Janet dan masih merupakan kerabat Janet. Meskipun seperti itu, belum cukup bukti karena senjata itu sendiri tidak dapat disingkirkan karena tidak seperti senjata pembunuhan yang layak. Polisi sempat kebingungan. Hal ini tidak cukup dijadikan bukti yang cukup yang menunjuk satu orang tersangka atau yang lain. Pada tanggal 27 Oktober di kediaman Crow, polisi mencari bukti lain untuk ketiga kalinya dan polisi menemukan sebuah kotak peluru bekas di sekitar itu. Kotak itu tergeletak di dekat Janet yang ditemukan. Polisi meyakini pembunuh itu telah meninggalkannya. 15 kotak itu membawa tanda yang menegaskan bahwa benda itu dikeluarkan dari senapan Thomas. Pada bulan November, Thomas ditangkap dan didakwa. Meskipun pasangan dan sepupunya memberi alibi yang kuat untuk 17 Juni, Thomas dikirim untuk diadili. Penuntut menasihati Thomas. Ternyata perempuan yang dilihat pada saat kejadian oleh tetangga Janet adalah Vivin. Namun entah kenapa dia tidak diperiksa, bahkan dia tidak dituntut. Ada seorang saksi lain yang mengatakan Vivin tidak mungkin berada di situ. Penuntut juga menyatakan bahwa tujuan pembunuhan adalah Thomas terpikat dengan Janet. Tuduhan yang mereka berikan sedikit atau tidak ada bukti. Seorang saksi yang memberikan kesaksian membantu kompetisi penuntutan bahwa Janet direcoki melalui Thomas, yang menyuruh adalah ayahnya sendiri yaitu Daimler. Dari sini polisi berpikir, kira-kira mengapa dia sekarang tidak lagi menyatakan catatan yang berlaku secara nyata? Karena sikap Thomas yang diam dan tidak bisa memberikan keterangan apapun, pengadilan mulai memeriksanya. Thomas menjadi bertanggung jawab atas pembunuhan dalam persidangan tahun 1971. Namun keyakinannya dibatalkan saat naik banding. Dia diadili sekali lagi pada tahun 1973 dan dihukum. Pendukung Thomas mulai berkampanye pemasaran untuk menyampaikan kepada publik bahwa bukti penting terhadapnya memiliki anomali yang ekstrim, dan bahkan mereka menganggap Thomas bukan pembunuh yang sebenarnya. Pada tahun 2014, tinjauan resmi polisi atas investigasi pembunuhan yang merugikan pembayaran pajak Selandia Baru sebanyak 400 menemukan bukti yang tersedia tentang pembunuhan keluarga Crow. Itulah cerita mengenai keluarga Crow. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.